482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Pada tahun 1981, ada sebuah kasus yang memicu liputan media luas dan menjadi banyak perdebatan dan pertanyaan bagi semua publik yang ada di negara itu. Karena dalam kasus tersebut ada seorang ibu yang dihukum karena telah melakukan pembunuhan dan kepemilikan senpi secara tidak sah, hingga dia dijatuhi hukuman 6 tahun dan dibebaskan dengan masa percobaan setelah menjalani 3 tahun penjara. Lantas, mengapa dia bisa dihukum atas dasar itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada seorang ibu ini? Yang membuat banyak pertanyaan dan kontroversi di kasus yang akan kita ceritakan pada kali ini. Wanita yang bernama Mariana Beckmeyer lahir pada tanggal 3 Juni di tahun 1950 di Sarstedt, sebuah kota kecil yang ada di Jerman Barat. Sebelum dia lahir di tempat itu, orang tuanya dulu bukanlah penduduk asli di negara tersebut, melainkan setelah orang tuanya melarikan diri dari Prusia Timur setelah Perang Dunia Kedua, barulah mereka pindah ke tempat Mariana dilahirkan. Di sana Mariana dibesarkan dengan keluarga yang sederhana, dan orang tuanya ini yang dikenal sangat religius. Namun sangat berbeda dengan ayahnya. Dia malah dikenal sebagai seorang peminum yang cukup berat, hingga dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bar yang tidak jauh dari rumah mereka. Walaupun demikian, hubungan rumah tangga kedua orang tuanya ini mulai semakin memburuk dan tidak harmonis lagi. Ayahnya bahkan masih tetap menjadi pecandu alkohol yang membuat ayahnya lebih menjadi orang yang tidak terkendalikan. Tak lama setelah itu, orang tuanya bercerai dan ibunya kemudian menikah lagi dengan pasangan pilihannya yang akan menjadi sosok pengganti ayahnya. Setelah pernikahan ibunya, Mariana ini menjadi sosok anak yang cenderung mengeluh dan ingin memiliki kebebasan hidupnya, yang mana pada sebelumnya dia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh ayah kandungnya, begitupun dengan ayah tirinya ini. Jadi dia sering bertengkar dengan ayah tirinya maupun ibunya, dan semenjak itu ibunya malah menganggapnya sebagai anak yang pembawa sial dan menyusahkan. Namun tak hanya itu saja, ibunya ini juga dengan sangat tega mengusir Mariana dari rumahnya, yang membuat dia merasakan terpuruk dan menjadi anak yang tidak memiliki ketentuan hidupnya. Tak lama setelah pergi dari rumah, Mariana ini pergi berkeliaran dan mulai mengenal pergaulan bebas dan sering berpergian di bar-bar yang ada di sana. Dan mengapa dia bisa menjadi mengenal pergaulan bebas? Tentunya hal itu membuatnya melampiaskan kekecewaan yang mendalam selama ia hidup dengan orang tuanya. Lalu bertahun-tahun dia mencoba bertahan hidup di luar rumahnya. Dia akhirnya membiasakan diri untuk mencari pekerjaan yang bisa membuatnya bertahan hidup tanpa sosok orang tuanya. Dan hal yang lebih mengerikan lagi, dia juga banyak bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Hingga pada tahun 1966, di usia 16 tahun, Mariana pergi ke salah satu bar untuk meminum alkohol di sana. Namun apa yang terjadi setelah dia minum? Dia tidak sadarkan diri dan diperkeos oleh orang-orang jahat yang tak dikenal yang ada di dalam bar tersebut. Mariana juga tidak mengetahui siapakah yang memperkeosnya pada malam saat dia di bar itu, sehingga membuatnya terpaksa untuk melahirkan anak pertamanya dari hasil kelakuan laki-laki bejat tersebut. Dan di usia yang masih remaja ini, ia sama sekali tidak mengerti untuk merawat seorang bayi. Lalu anak pertamanya ini dia titipkan untuk diadopsi saat anak tersebut masih bayi. Lalu tak lama kemudian ia ini hamil lagi di usia 18 tahun oleh pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Dan naasnya, pada saat dia hamil, Mariana diperkeos lagi dalam keadaan sedang mengandung anak keduanya. Setelah kejadian itu, Mariana melahirkan anak keduanya, tetapi anak keduanya ini juga ia titipkan untuk diadopsi saat anak tersebut masih bayi. Hingga pada satu kesempatan Mariana mendapatkan pekerjaan di salah satu bar yang tidak jauh dari tempat ia tinggal. Di bar itu, ia juga bekerja sebagai bartender. Lalu pada tahun 1972, Mariana mulai berkencan dengan seorang laki-laki yang merupakan seorang manajer perusahaan tempat ia bekerja. Karena sering bertemu di tempat kerja, mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan. Akan tetapi, setelah mengenal laki-laki itu, dia kemudian hamil lagi untuk ketiga kalinya pada usia 22 tahun.
Namun pada saat dia hamil, Mariana ini memberitahu kepada pasangannya bahwa dia meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan pada sebelumnya. Tetapi laki-laki ini dengan santainya dia mengatakan untuk menggugurkan kandungannya. Walaupun demikian, Mariana ini bersikeras tidak mau menggugurkan kandungannya, dan dia ingin merawat anak itu dan membesarkan bersama laki-laki tersebut. Dan pada tanggal 14 November di tahun yang sama, dia melahirkan anak ketiganya yang ia beri nama Anna Beckmeyer. Mariana lagi-lagi memberontak untuk meminta pasangannya untuk bertanggung jawab untuk membesarkan anak itu. Tetapi laki-laki ini masih tetap memegang egonya bahwa dia tidak ingin bertanggung jawab dan menyuruh Mariana untuk mengadopsi bayi tersebut. Dengan tekad yang kuat, Mariana berpegang teguh untuk merawat dan membesarkan anaknya sendirian, karena ia tidak mau kehilangan sosok anak lagi di usia yang cukup terbilang dewasa itu. Sementara yang lainnya, untuk membesarkan anaknya, Mariana tentunya membutuhkan uang yang cukup untuk merawatnya. Lalu Mariana memutuskan untuk tetap bekerja di tempat bar sebelumnya, yang mana dia tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Mariana ini juga terkadang membawa anaknya di tempat kerjanya. Dan di sana, dia juga menyempatkan waktu untuk mengurus anaknya yang masih kecil itu. Hingga Anna dibesarkan di ruang lingkup banyaknya orang-orang yang mengenal pergaulan bebas di tempat itu. Karena dia banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, dia juga dengan tidak sengaja membuat anak ini menjadi sosok anak yang tidak memiliki teman. Begitupun sebaliknya, pada saat pulang kerja, Anna juga seringkali pergi ke salah satu rumah tetangganya untuk bermain dengan hewan-hewan dan orang-orang di sekitar rumahnya. Karena Mariana tidak memiliki siapapun untuk menjaga anaknya ini, dia juga menghabiskan waktunya untuk tidur siang selepas pulang kerja. Namun pada sisi lain, secara tidak langsung ia telah membiarkan anaknya menjadi anak yang tak terurus dan membiarkan Anna pergi sendirian yang bisa membuatnya dalam bahaya. Tetapi pada satu sisi, Mariana ini juga menyadari bahwa anaknya ini tidak memiliki hidup yang sempurna di kalangan anak-anak pada umumnya. Dan Mariana juga sempat berpikir untuk mengadopsi anaknya kepada orang lain. Tetapi dia tidak ingin berpisah dengan Anna yang sudah menjadi bagian hidupnya. Hingga akhirnya, dia memiliki tekad yang kuat untuk terus merawatnya dan membesarkannya. Lalu seiring berjalannya waktu, anak ini tumbuh menjadi anak yang sangat baik dan memiliki semangat yang cukup tinggi. Bahkan, dia juga sering bermain sendiri di tempat ibunya bekerja. Di sana Mariana juga melihat putrinya yang tidak pernah memiliki kehidupan yang menyenangkan pada kalangan anak-anak seusianya. Dan pada saat itu, Mariana berusaha menutupi kesedihannya. Dia membuat suasana tampak seperti biasa-biasa saja di depan putrinya. Padahal di balik itu semua, dia memiliki penderitaan hidup yang luar biasa menyakitkan. Pada tanggal 5 Mei di tahun 1980, ketika Anna berusia 7 tahun, dia tiba-tiba bertengkar dengan ibunya dan dia pergi bersekolah dengan sendirian. Karena Anna masih merasa kesal dengan ibunya, dia akhirnya memutuskan tidak datang ke sekolahnya dan malah berniat bermain dengan tetangganya yang ada di sana. Namun naasnya pada hari itu, dia tiba-tiba diculik oleh seorang pria yang bernama Klaus Grabowski. Ialah seorang tukang daging yang berusia 35 tahun. Mengenai penculiknya ini, ternyata Anna ini sebelumnya dengan tidak sengaja pernah bermain di rumah penculiknya. Dan di sana, Anna juga melihat banyak kucing yang berkeliaran di tempat itu, sehingga membuatnya ingin bermain di sekitar rumah penculiknya. Di sanalah Anna bertemu dengan penculiknya, yang mana orang itu juga merupakan tetangganya. Jadi Anna tidak merasakan kecurigaan apapun karena Anna juga sebelumnya mengenal si penculik itu. Lalu tak lama kemudian, Anna ini dengan sangat mudah dirayu oleh penculiknya, yang mana pada saat itu, ia mengajaknya bermain lagi di sekitar rumahnya. Tetapi di sana, si penculik ini malah menahan Anna selama beberapa jam di rumahnya, lalu melakukan kekerasan seksual kepada Anna. Dan bukan hanya itu saja, Anna bahkan juga dicekik dengan menggunakan celana ketat yang diketahui milik tunangan si penculik itu, sehingga membuat Anna tewas di rumah si penculik tersebut. Mengetahui si Anna ini sudah meninggal, Klaus kemudian mengikat gadis itu dan mengemasnya ke dalam sebuah kotak, yang mana Klaus ini ingin berencana membuang jasadnya di pinggir saluran air yang ada di sekitar sana. Pada sisi lain, Mariana ini masih tetap menunggu Anna pulang sekolah, tetapi dia mulai merasa cemas dengan Anna yang belum pulang, hingga dia bertanya kepada salah satu tetangganya, lalu menanyakan keberadaan Anna. Namun tetangganya sama sekali tidak melihat Anna pada waktu sebelumnya.
Mariana kemudian masih tetap menunggu kepulangan putrinya di apartemennya sampai pada malam hari. Tetapi di sana Mariana ini mulai merasa curiga karena tidak biasanya anak ini tidak pulang pada tepat waktu. Jadi dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi bahwa anaknya telah hilang. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, polisi kemudian bertindak cepat untuk mencari tahu tentang keberadaan Ana di sekitar kota itu. Dalam penyelidikan itu, ternyata ada seorang wanita yang pergi ke kantor polisi yang tidak lain tidak bukan ialah tunangan Klaus, si pelaku yang melaporkan kepada polisi bahwa dia mengetahui tentang keberadaan Ana. Di sana dia mengatakan bahwa di hari sebelumnya dia pergi ke rumah Klaus dan di sana Klaus memberitahunya bahwa dia sudah membunuh gadis kecil itu dan dia berniat ingin membuangnya. Dengan hal itulah tunangannya ini merasa takut dan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Lalu polisi merencanakan sebuah penangkapan dan meminta tunangan Klaus untuk membujuk dia memberitahu di manakah dia membuang jasad Ana. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian dengan cepat meringkus si pelaku ini dan menemukan jasad Ana yang sudah mengenaskan di dalam kotak di dekat saluran air tidak jauh dari rumahnya. Sementara yang lainnya, pada saat penemuan jasad Ana ini, Mariana sama sekali tidak menunjukkan rasa sedih ataupun merasa kecewa. Tetapi dia menatapi jasad anaknya ini dengan penuh kekosongan. Dan beberapa hari kemudian, Mariana ini mulai mengurung dirinya di apartemennya dan mulai merasa sangat sedih dan putus asa karena anak yang dia cintai selama ini sudah pergi meninggalkannya. Hingga sampailah pada saat pemakaman putrinya. Di sana, Mariana mulai meluapkan rasa kekecewaan dan perasaan kehilangan yang sangat mendalam, yang membuatnya menangis tak terbendungkan di pemakaman putrinya. Setelah ditangkap di ruang interogasi, si pelaku ini mengatakan kepada polisi bahwa kejahatan yang dilakukan ini ialah dia lakukan dengan cara terpaksa. Dia juga mengatakan bahwa Ana telah berusaha memeras uang darinya dengan mengancamnya akan memberitahu ibunya tentang pelecehan tersebut. Dan dengan dasar itulah yang mendorongnya untuk membunuh Ana. Walaupun demikian, polisi tetap tidak percaya dengan pernyataan si pelaku ini. Yang mana kalau kita pikir-pikir, alasan itu tidak masuk akal untuk dia ceritakan kepada polisi. Karena anak di usia itu mana mungkin bisa melakukan pemerasan kepada orang dewasa. Dan bodohnya lagi, si pelaku itu takut dengan ancaman anak kecil seusia itu. Begitupun pihak polisi dengan cepat menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Setelah polisi menyelidiki latar belakang si pelaku ini, ternyata dia juga pernah dipidana atas dasar kejahatan seksual yang pernah dihukum dan sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman atas pelecehan terhadap 2 gadis. Nah, dengan hal itulah yang membuat polisi ini semakin yakin bahwa ini adalah suatu pembunuhan yang disengaja. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalani berbagai macam proses hukum, Klaus akhirnya menjalani proses persidangan pertamanya. Di persidangan, Mariana beserta mantan pasangannya ini juga ikut menghadiri persidangan pertamanya. Hingga persidangan menjadi semakin rumit, bahwasanya pengakuan dari pengacara si pelaku ini juga mengatakan bahwa kejadian pembunuhan ini ialah kejadian yang tidak disengaja. Begitupun dengan pengakuan Klaus, dia ini hanya ingin membela diri. Tetapi Mariana ini tidak terima begitu saja. Mariana bahkan merasa sangat kesal tentang pengakuan yang didebatkan di ruang persidangan itu. Lalu persidangan terpaksa dihentikan karena terjadi masalah yang cukup serius. Lalu persidangan kedua juga terjadi dengan hal yang sama. Lagi-lagi keterangan dari Klaus dan pengacaranya masih tetap bersikeras untuk menyanggah tentang kejadian tersebut. Sedangkan pihak penuntut juga melakukan perlawanan yang cukup sengit untuk memberikan keadilan bagi putrinya. Hingga hakim memutuskan untuk memulai menjalani diskusi panjang dalam menangani kasus ini. Selepas dari persidangan kedua, Mariana ini lagi-lagi merasa sangat kesal tentang pengakuan Klaus. Mariana juga memiliki dendam kepada si pelaku yang telah menghabisi putrinya. Pada tanggal 6 Maret di tahun 1981, di mana hari itu merupakan hari ketiga persidangan dalam kasus pembunuhan Ana. Namun di persidangan tersebut, Mariana tanpa diketahui telah menyembunyikan senpi di dalam jaketnya. Lalu pergi ke ruang sidang pengadilan dan menembak mati Klaus di tempat persidangan tersebut. Di sana dia mengarahkan senpinya ke punggung Klaus dan melepaskan tembakan sebanyak 7 kali yang membuat Klaus tewas seketika. Lalu Mariana kemudian menurunkan senjatanya dengan hati yang sedih dibaluti kekecewaan yang mendalam setelah kehilangan putrinya yang dia cintai itu.
Di sana, dia juga ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan apapun. Pada tanggal 2 November di tahun 1982, Mariana awalnya didakwa di pengadilan dengan pembunuhan yang telah dilakukan di ruang persidangan sebelumnya. Kemudian jaksa mencoba mempertimbangkan dakwaan pembunuhan tersebut. Lalu beberapa jaksa melakukan 28 hari negosiasi. Namun beruntungnya, Dewan menyetujui putusan tersebut. 4 bulan setelah itu, dia kemudian melakukan pembukaan proses atas dasar hukumnya. Lalu hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada Mariana pada tanggal 2 Maret di tahun 1983 karena kepemilikan senpi secara tidak sah dan melakukan pembunuhan. Dan setelah melakukan berbagai tindakan dalam kasus anaknya ini, hakim kemudian menjatuhkan hukuman baru, yaitu 6 tahun penjara tetapi dibebaskan setelah menjalani 3 tahun dalam masa percobaan. Dalam insiden ini merupakan salah satu kasus keadilan main hakim sendiri yang paling terkenal dalam sejarah Jerman Barat. Bahkan kasus ini memicu liputan media yang luas dari kru televisi dari seluruh negeri dan luar negeri datang ke sana untuk melaporkan kasus ini. Walaupun demikian, Mariana menjual kisah hidupnya seharga sekitar $57 atau kita rupiahkan bisa mencapai 865.000 lebih kepada majalah berita di masa itu. Dan dengan bayaran tersebut, dia kemudian menutupi biaya hukumannya. Ketika Mariana ditahan, banyak yang mengirim pesan dukungan, hadiah, dan bunga untuk menunjukkan pemahaman mereka atas tindakannya. Begitupun sebaliknya, beberapa orang masih percaya bahwa negara konstitusional tidak boleh menoleransi keadilan main hakim sendiri. Setelah majalah berita menerbitkan kisah hidupnya ini dan rincian tentang bagaimana dia membiarkan kedua anaknya diadopsi oleh keluarga yang penuh kasih, opini publik pun berubah seketika. Yang dulunya dia dianggap sebagai penjahat, kini dia dianggap sebagai citra ibu yang tidak bersalah. Meskipun demikian, banyak orang secara terbuka menunjukkan belas kasihan mereka atas tindakan pembalasan tersebut. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1985, Mariana ini menikah lagi dengan seorang pria yang berprofesi sebagai guru. Dan 3 tahun kemudian mereka pindah ke Lagos di Nigeria dan tinggal di kamp Jerman di mana suaminya di sana tengah mengajar di sekolah Jerman. Lalu tak lama setelah itu mereka bercerai pada tahun 1990. Lalu Mariana pindah ke Sisilia dan bekerja sebagai asisten di rumah sakit yang ada di sana. Namun di sana ia didiagnosis menderita penyakit kanker, hingga membuatnya kembali ke Jerman untuk mengobati penyakitnya. Tetapi pada tanggal 17 September di tahun 1996, Mariana meninggal pada usia 46 tahun di sebuah rumah sakit yang ada di sekitar daerah Lübeck karena kanker yang ia alami. Lalu ia dimakamkan di samping putrinya yang bernama Anna di pemakaman tersebut.